Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Adisa Husnuzan tentunya dalam Tribun Timur Update edisi hari ini Tribuners Selasa 30 Juli 2024. Dalam beberapa menit ke depan, Tribuners kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda. Salah satunya datang dari Kota Palopo, di mana Polres Palopo gelar simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota di depan kantor KPU Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada hari Selasa 30 Juli 2024 kemarin. Seperti hari ini. Seperti apa informasi selengkapnya Tribuners akan dilaporkan langsung oleh rekan reporter kami. Untuk itu izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Andi Budaya Nandini. Selamat sore rekan Anissa. Ya, dapat dijelaskan rekan Nadini mengenai seperti apa pelaksanaan simulasi pengamanan kota jelang pelaksanaan pilkada mendatang pada pagi tadi. Silahkan rekan. Baik, terima kasih rekan Anissa. Jadi benar Tribuners bahwa pagi tadi, yakni Selasa 30 Juli 2024, Polres Palopo menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota di depan kantor KPU Kota Palopo, tepatnya di Kelurahan Takalala, Kecamatan Warak Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dan pada simulasi tersebut, KPU membuat sebuah tempat pemungutan suara atau TPS di depan kantor KPU Kota Palopo. Sejumlah warga kemudian datang untuk menyalurkan hak pilihnya. Namun, ada 3 warga yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Mereka kemudian memaksa untuk menyoblos pasangan calon wali kota yang didukung, dan mereka terlihat memukul dan melempar kotak suara yang ada di TPS tersebut karena tidak mendapat izin dari KPPS untuk mencoblos di TPS tersebut. Kemudian pihak kepolisian datang dan mengamankan warga yang menimbulkan kekacauan di TPS tersebut, Tribunars. Saat proses pemilihan telah selesai, KPPS kemudian membawa hasil pemungutan suara dan juga kotak suara ke kantor kecamatan. Namun saat dalam perjalanan menuju kantor camat, sejumlah pria menghadang dan juga mencuri kotak suara tersebut karena menduga adanya penggelembungan suara. Kemudian Babin Kamtipmas yang mendampingi KPPS untuk membawa kotak suara tersebut kemudian meminta bantuan kepada jajaran Polres Palopo untuk mengamankan sejumlah pria yang mencuri kotak suara. Setelah proses pemilihan selesai, sejumlah massa kemudian marah dan ingin membakar salah satu SPBU yang ada di Kota Palopo karena menduga adanya kecurangan saat proses pemilihan berlangsung. Namun saat hendak melancarkan aksinya, yakni membakar SPBU, sejumlah prajurit TNI yang telah berjaga mencegah massa untuk membakar SPBU tersebut. Masih tak terima atas hasil Pilkada 2024, puluhan massa kemudian melakukan unjuk rasa di depan kantor KPU Kota Palopo pada Selasa 30 Juli 2024. Mereka kemudian memaksa untuk masuk ke kantor KPU Palopo saat pleno sedang berlangsung. Personel Polres Palopo juga terlihat berjaga di depan kantor KPU Palopo untuk melakukan pengamanan. Aksi tersebut diwarnai dengan bakar ban dan saling dorong antar massa aksi dengan polisi. Kemudian situasi mulai tidak kondusif dan massa mulai anarkis sehingga ratusan personel Polres Palopo diturunkan untuk mengamankan kantor KPU Palopo. Meski begitu, massa terus bertahan hingga akhirnya polisi menembakkan water cannon ke arah mereka. Polisi juga terus mendorong massa agar keluar dari area kantor KPU. Seluruh skenario tersebut merupakan bagian dari simulasi Sispam Kota yang dilakukan oleh Polres Palopo untuk mempersiapkan keamanan saat Pilkada 2024. Dalam kegiatan tersebut, Polres Palopo melibatkan 365 personel untuk melakukan simulasi
dan jumlah tersebut juga nantinya akan turun untuk melakukan pengamanan saat Pilkada 2024. Seperti itu rekan Anissa. Ya, lantas rekan Nandini, seperti yang dilihat dalam cuplikan di layar mengenai simulasi ini sendiri, terdapat beberapa personel yang turut terlibat. Nah, dapat dijelaskan rekan Nandini kepada Tribuners mengenai berapa total anggota dari Polres Palopo yang turut dilibatkan dalam simulasi ini, dan apakah total tersebut juga yang akan bertugas ataukah akan lebih pada hari atau pada kontestasi pilkada nanti? Baik, terima kasih rekan Anissa. Jadi pada simulasi tadi, Polres Palopo melibatkan 365 personel, di mana sebagian personel tersebut berperan sebagai massa dan juga warga yang melakukan kekacauan di kantor KPU Palopo. Dan untuk personel yang akan dilibatkan pada pengamanan Pilkada 2024 masih dengan jumlah yang sama pada saat simulasi, yakni 365 personel yang merupakan 2/3 dari personel jajaran Polres Palopo. Ya. Lantas rekan Nandini, seperti apa harapan dari perwakilan Polres Kota Palopo mengenai sistem keamanan dan juga tentunya pelaksanaan pada pilkada mendatang berhubungan dengan simulasi dilaksanakannya Sispam Kota ini? Baik, terima kasih rekan Anissa. Jadi pihak Polres Palopo berharap Pilkada 2024 dapat berjalan aman dan lancar sehingga tidak terjadi kejadian yang sama seperti Pilkada sebelumnya, di mana sebelumnya terjadi pembakaran di sejumlah titik saat Pilkada berlangsung, dan ia berharap semoga kejadian atau kericuhan yang terjadi pada simulasi tadi tidak terjadi pada Pilkada 2024 nantinya. Baik, terima kasih rekan Andi Bunaya Nandini atas laporannya, dan tentunya kami ucapkan selamat kembali bertugas. Terima kasih rekan Nandini. Ya, dan Tribuners, kami juga telah merangkum cuplikan momen di mana ketika beberapa masyarakat dan juga tentunya anggota dari Polres Palopo bersama-sama menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota jelang pelaksanaan Pilkada 2024 mulai dari bulan Agustus mendatang di depan kantor KPU Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada hari Selasa pagi tadi. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
Jangan terprovokasi dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami dari aparat kepolisian mengimbau kepada sahabat sekalian agar dapat melihatkan aksinya. Terjadi banyak kecurangan. Kami meminta kepada seluruh dan semua orang yang melakukan penjarahan dan segera menghubungi Kabak Ops untuk menjemput agar diamankan di Polres Palopo. Aksi meyakini PPK terjadi perampasan komandan, dan ini kota Sora sudah berhasil dirampas oleh para perampas komandan. Izin mohon bantuannya komandan. menghadang dan merampas kotak suara. Dalam perjalanan menuju PPK Wara Selatan terjadi penghadangan terhadap rombongan. Ini KTP saya Pak ya. Saya warga Kelurahan Takalala ini Pak. Kenapa Bapak anggota TPS saya lolos saya? Yang saya berhak memilih di sini. Jangan memandang dulu Pak ya. Saya tuh wadi-wadi. Kami di sini. Masing-masing ya. Saya tidak. Kenapa bisa tapi di sini dia tetap di dalam DPT kami Pak. Yang mencatat
Nanti selesai formasi belakang, baru bertanya dan tanya di sana dimulai. Jangan lupa, tidak apa-apa. Rapatkan barisan. Jangan terprovokasi dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami dari aparat kepolisian mengimbau kepada sahabat sekalian agar saudara-saudara dapat melihatkan aksinya. Terjadi banyak kecurangan. Dalam ini kami meminta kepada seluruh dan semua orang yang melakukan penjarahan dan segera menghubungi Kapal Ops untuk menjemput agar diamankan di Polres Palopo. Aksi bela diri Polri. PPK terjadi perampasan komandan, dan ini kota Sora sudah berhasil dirampas oleh para perampas komandan. Izin mohon bantuannya komandan. Menghadang dan merampas kotak suara. Dalam perjalanan menuju GPK Waras Selatan terjadi penghadangan terhadap rombongan. Demikian informasi yang kami sajikan dalam Tribun Timur Update edisi kali ini, Selasa 30 Juli 2024. Dan jangan lupa saksikan beragam informasi lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.